Tes tes terdengar suara ibu. Terdengar Ibu. Oke, kelas A ya. Kita hari ini kalkulus ubah banyak. Sudah masuk semua? Ada yang belum Ibu? Oke. Hari ini pertemuan ke-15 ya. Berarti terakhir belajar KPB ya semester ini. Minggu depan sudah UAS. Hmm, Kita lihat materi yang terakhir. Sebentar. Nah, materi yang terakhir ya, yaitu teorema divergensi dan divergensi Gauss ya, dan teorema Stokes ya. Jadi ini peningkatan ya atau dari teorema yang sebelumnya ya gitu. Kemarin kan kita sudah mempelajari teorema Green ya dari integral Cauchy ya. Nah ini ada integral garis ya sebelumnya. Nah ini ada teorema divergensi Gauss dan teorema Stokes ya. Nah ini ada beberapa yang harus kita pelajari di sini ya. Nah, oh ini langsung ke teorema divergensi Gauss-nya dan teorema Stokes ya. Dan ada beberapa contoh-contoh juga latihan soalnya. Nah, jadi kemarin yang sudah kita pelajari ya, pertemuan 14 ya, kalau tidak salah, integral garis. Itu kita melihat ada fungsi Z-nya, yaitu fx, y, di suatu kurva tertutup C ya, kemarin Cauchy dengan menggunakan teorema Green ya, sebelum-sebelumnya. Nah, di mana di situ kemarin kita mentransformasikan integral lipat dua gitu. Jadi kemarin kita mengerjakannya dengan menggunakan double integral. Nah, pada teorema ini, divergensi Gauss, kita menghitungnya tidak hanya dua variabel X dan Y saja, tapi juga Z ya, gitu. Jadi di sini fungsinya fungsi W ya. Kalau kemarin kan fungsi Z. Nah, di sini fungsi Z, fx, y. Nah, pada teorema ini ada perkembangan ya, karena tiga variabel menjadi fungsi W, jadi fx, y, z atas permukaan S juga yang tertutup. Dan volumenya nanti menggunakan integral lipat tiga, ya triple integral ya. Nah, di mana S nanti ada permukaan tertutup kulit ya dari suatu benda pejal yang mempunyai volume V di ruang atau di bidang ya R3 gitu ya. Jadi masih mencari eh, permukaan tertutup dari suatu benda pejal ya. Tapi di sini eh, triple integral ya gitu. Nah, untuk melihat gambarnya di sini, misalkan ada suatu bidangnya di sini ya S ya, ada N dan do S ya di sini. Nah, kita lihat karena di sini tadi triple ya, tiga. Kita lihat di sini ada fungsi F ya, di mana ada MI plus NJ plus PK ya. Vektor pada bidang vektor MNP itu continuous ya. Pada apa ini first order partial pada bagian turunan turunan bagian ya gitu. Nah, di sini ada namanya S di sini atau do S di mana N ini dinotasikan itu sebagai unit normal pada si do S ya. Nah, maka double integral dari do S F dot N ds ini kan sudah kita pelajari ya pertemuan sebelumnya. Ini pada Gauss term ini menjadi triple integral.
di mana ada divergensi F DF di sini. Nah, ini bedanya ya, teorema Gauss dengan teorema yang sebelumnya ya, Green ya. Nah, maka di sini untuk faktor N tadi, N kecil, pada permukaan S yang bidang S tadi, dengan persamaan di sini Fx, Y ya, itu N-nya adalah min Fxi min Fyj plus K ya. Itu masih turunan pertama terhadap X dan turunan pertama terhadap Y ya. Sini dibagi dengan akar masing-masing turunan terhadap X kuadrat plus turunan Y kuadrat plus satu ya, seperti kemarin. Nah, sementara divergensi F-nya itu karena triple ya, X, Y, Z ya variabelnya, maka menjadi fungsi F-nya adalah M X, Y, Z, I plus N X, Y, Z, J plus P X, Y, Z, K ya. Jadi ada tiga variabel di mana ketiganya M N P itu mempunyai masing-masing turunan parsial pertama gitu ya. Jadi si M, N, dan P ini nanti akan diturunkan masing-masing terhadap X, Y, Z. Jadi untuk yang pertama diturunkan terhadap X, yang kedua terhadap Y, yang ketiga terhadap Z ya. Jadi divergensi F-nya itu do F per do X ya, ditambah dengan do G per do Y, dan do H per do Z ya. Jadi menjadi di sini ditulis sama dengan dituliskan dengan MX plus NY plus PZ ya. Jadi turun sama-sama semuanya turunan pertama dari tiga variabel. Nah, sehingga integral permukaan F ya pada permukaan tertutup yang tadi S dengan teorema ini ya divergensi Gauss menjadi double integral tertutup do S ini ya F dot NDS itu sama dengan triple integral gitu ya. S ini adalah bidang S-nya. Divergensi F DF itu juga sama dengan divergensi yang tadi. Jadi double integral MX plus NY plus PZ ya. Jadi berubah menjadi ini dV gitu ya. Jadi kita nanti harus mencari berapa MX, berapa NY, dan berapa PZ ya. Dan batas-batas dari masing-masing variabelnya gitu. Nah, ada contoh di sini untuk menggunakan teorema Gauss ya. Apabila di sini F-nya ada XI plus YJ plus ZK ya. Ini F yang simple ini. Dan bidang S-nya di sini adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat kurang dari sama dengan ya ini A kuadrat. Nah, maka carilah gitu ya tadi double integral do S F dot NDS dan juga triple integral S divergensi F DF. Jadi kita akan mencari keduanya. Nah, untuk N ya di sini kan tadi ada N ya gitu, vektor normal N ya. Itu adalah diambil dari F ini XI plus YJ plus ZK dibagi dengan A. Jadi F dot N-nya menjadi X kuadrat ini ya plus Y kuadrat plus Z kuadrat dibagi dengan A sama dengan A. Kenapa sama dengan A? Karena ini tadi kan kurang dari sama dengan A kuadrat ya di sini. Nah, jadi A kuadrat per A ya. Jadi hasilnya adalah A gitu. Lalu double integral dari F dot NDS-nya berarti A di- sebagai konstanta ya di sini double integral do S ds. Nah, ini adalah A dikalikan 4 V A kuadrat sama dengan 4 V A pangkat 3. Nah, nanti keterangannya ada di bawah ya. Selanjutnya yang kedua itu triple integral dari divergensi F ya. Nah, di mana di sini divergensi F-nya itu adalah 3. Nah, 3 itu masing-masing dari ini ya nanti ya turunan pertama gitu ya ditambah satu ya. Gitu. Jadi divergensinya jadi 3 1 1 1 ya turunan terhadap X. Oh ya ini maaf. Terhadap X, Y, Z ya. Jadi 1 1 1 ya. Gitu. Jadi menjadi 3. Nanti ada keterangannya kita bahas di bawah. Yaitu menjadi 3 triple integral dV ya. Di mana dV-nya itu adalah 4 V A pangkat 3 ya per 3 ya.
dikalikan 3 menjadi 4 V A pangkat 3. Nah, kita lihat keterangannya ya di bawah ini. Nah, di sini untuk A ya, di sini dihitung langsung menggunakan integral permukaan yang kita sudah pelajari. Sementara B menggunakan teorema Gauss gitu. Nah, S yang tadi bola pejal bola itu persamaannya tadi kan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ya. Kurang dari sama dengan A kuadrat ya. Nah, bisa kita tulis Z-nya adalah akar dari A kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat ya. Nah, kita hitung N-nya atau vektor normal N pada permukaan do S ya. Nah, maka rumusnya adalah menggunakan yang tadi, rumus yang ini ya N-nya. Nah, maka kita cari di sini setelah menggunakan rumus ini pada min fx ya, atau turunan pertama dari x ya, berarti min x per z ya di sini I min min y per z j plus k. Nah, lalu fx kuadrat plus fy kuadrat plus 1 ini adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat per z kuadrat. Ini dibuat z kuadrat per z kuadrat ya, karena supaya menyamakan penyebutnya gitu ya. Satu ini ya. Itu adalah sini x per zi plus y per zj plus k dibagi dengan a per z. Berarti masing-masing bisa kita tuliskan x per ai, y per az, j ya, plus z per ak ya. Nah, selanjutnya, nah di sini divergensi dari f yang x plus xi plus yj plus zk itu tadi turunan masing-masing ini kan, mx, pny, dan pz ya. Karena tadi x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat, oh sebentar, karena x, y, z, f ya maaf, menjadi turunan masing-masing terhadap x, y, z-nya adalah satu 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 menjadi 3. Maka tadi pas di depan tadi adalah 3 ya untuk divergen f-nya gitu ya. Nah lalu eh, kita cari triple integralnya gitu. Nah di sini masing-masing batasnya adalah, nih di sini ada terhadap R O sampai A ya. Pada apa di sini kemarin ya? V ya di sini ya. Pi ya. 0 sampai V ya, dan juga theta ya 0 sampai 2 V. Nah, jadi triple integral dari 3 itu adalah 3 R kuadrat sin pi ya, dr d pi d theta ya. Nah, masing-masing batasnya disubstitusikan. Maka kita cari integral masing-masing di sini untuk 3R kuadrat sin pi ya terhadap R ya di sini ya. Maka hanya R-nya saja. Berarti di sini dituliskan 3 dikalikan 4 per 3 V A pangkat 3 ya. Gitu. Nah lalu, maaf, ini sudah hasil akhir maaf. Cos ya berarti 3 per 3 ya. Jadi 1, jadi tinggal R pangkat 3 cos pi ya. Benar nggak ini? Kita coba rincikan ya. Hmm. Kita coba integralkan ya. Berarti ini integral 2V ya. Integral 0V menjadi berapa nih? R pangkat 3 ya. Cos pi ya. D theta ya. Oh, dpi, dpi, d theta ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan ini
R-nya ya dengan nol dan A ya di sini. Maka menjadi berapa di sini? Double integral ya, 02 V, 0 V menjadi R pangkat 3 cos A dan cos nol ya. Benar ya? Berarti menjadi berapa? Cos R pangkat 3 cos A min R pangkat 3 cos nol ya. D pi D theta. Setelah ini menjadi apa? Kita integralkan terhadap pi ya di situ ya. Kita integralkan terhadap pi itu tidak ada yang mengandung nilai pi di situ ya. Maka menjadi apa? Benar nggak Ibu? Ada yang salah, keliru nggak? Itu tetap ya menjadi R pangkat 3 cos A ya. Min di sini tulisannya R cos pangkat 3 ya. Kita tuliskan seperti itu saja ya. Berarti R pangkat 3 cos A min 1 ya. Kalau kita bisa ini ya. Mengan karena ini tidak mengandung nilai pi, maka pi ya. Dengan batas di sini pi-nya adalah nol dan V ya. D theta ya. Berarti dikalikan dengan V gitu ya. 0 sampai 2 V, V ya. Dikalikan dengan R pangkat 3 cos A min R pangkat 3 ya. Ada yang ini nggak keliru nggak di sini? Kita integralkan terhadap theta juga tidak ada yang mengandung theta ya di sini. Berarti jadi theta V ya. Benar ya? Atau ada yang keliru nggak Ibu? Yang di awal R cos. Kok masih ada R ya? Sebentar, sebentar. Di awal tadi R ya? Bentar, bentar. Kok kalian diam aja? Ada yang keliru ya Ibu ya? Kok Ibu substitusinya ke ini ya? Ke pi ya? Harusnya kan ke R ya yang di awal ya? Hmm. Iya nggak? Iya, coba. Ada yang terdengar suara Ibu ya? Tidak ada yang ini ya? Kita clear all aja deh. Ini Ibu, laptop Ibu masih ini ya, problem ya. Jadi Ibu sedang tidak menggunakan ini ya, laptop Ibu ya. Jadi agak kesulitan karena tidak terbiasa ini. Ibu tadi substitusi di sini harusnya R ya, kok Ibu ini ya. Terhadap R dulu, baru terhadap pi dan terhadap theta ya yang benar ya. Kita lihat di sini. Apakah kalian mengikuti perkuliahan? Boleh buka videonya. Oke, kenapa tidak ada yang bersuara? Ya hanya Fitra yang mengikuti ya.
Kita lihat di sini sudah benar ya ini ya kita substitusi A pangkat 3 ya. Cos pi ya di situ ya. Tuh pi dpi ya. D theta ya. Kita lihat di sini integral dari 0,2 V maka menjadi berapa di situ? Integral dari A pangkat 3 cos pi ya. Maka A pangkat 3 sin min ya. Min sin V ya. Pi ya. Pi ya kalau tidak salah ini ya. Batasnya adalah 0 sampai V ya. D theta ya. Kita cek di sini berarti min A pangkat 3 sin V ya. Dan 0 ya, berarti kita anggap habis D theta. Kita integralkan lagi terhadap V ya. Maka menjadi min A kuadrat ya. Min A kuadrat A pangkat 3 sin V. Kok sin lagi? Cos V ya. Dengan batas 0 dan 2 V ya. Kita lihat di sini apakah hasilnya sama ya di situ. Untuk integral itu ya. Kalau dari tulisannya adalah 4V ya. Berarti ini min A pangkat 3 cos 2V ya. Cos 2V itu berapa? Min min jadi A pangkat 3 cos V ya. Cos 0. Cos 2V adalah berapa cos? Adalah berapa min A pangkat 3 dikalikan dengan tuh hasilnya nggak ini, nggak sesuai ya. Hmm, Tidak ada bernilai V ya di situ. Ibu Sini kan mau ada. nanya, Mm-mm. kan yang di soal kan 3R kuadrat sin pi. Nah, yang pertama kan diturunin terhadap R dulu kan. Nah, itu berarti sinnya, sin pi-nya tetap sin pi atau diintegralin juga. Soalnya ibu diintegralin ke cos pi. Oh iya, ibu belum rubah. Ibu tadi salah mengira, ibu kira terhadap pi dulu. Makanya ibu tadi substitusinya ke pi ya. Ini belum diubah ya. Berarti masih sin ya di sini ya. Kita ubah di sini ya. Berarti ini adalah masih sin pi ya. Sin ya. Di sini pi-nya sudah ada ya. Berarti sin. Kita lihat di sini R pangkat 3 sin pi ya. Masih sin pi disubstitusikan di sini A pangkat 3 dengan sin V ya. Maka menjadi benar ya. A pangkat 3 dengan 0 kan habis ya. Jadi A pangkat 3 sin Pi kita integralkan terhadap cos ya. Iya ya. Menjadi cos V ya.
Oh, dan cos nol berarti ada hasilnya ya di sini ya. Cos nol. Di sini adalah cos nol ya. Min V min A ya. Plus ya. Cos nol ya. Di theta ya. Karena A pangkat tiganya tetap ya di situ. Nah, ini disubstitusikan. Oh, sudah. Maka di sini bisa dicari ya cos P dan cos nolnya. Sudah benar sampai di sini ya? Ada yang keliru? Ada yang melihat keliru? Ada? Cos V berapa cos V? Kelihatan Ibu ya. 02 V. Berarti amin masih min ya, benar? Ada yang keliru tidak? Kita lihat situ kok hasilnya menjadi 4 V A pangkat 3 ya di situ. Sudah benar? Nggak ada yang respon. Ya sudah, Ibu nggak lanjut ya. Yang ikut mengikuti perkuliahan hanya 2 mahasiswa ya. Kita masih mau kuliah nggak ya? Ya, kalian kalau di kelas sangat antusias ya, kok berbeda pada saat di Zoom. Masih mau lanjut kuliahnya? Atau dikirimkan saja ke MS Teams, nanti kalian belajar sendiri? Lanjut, Ibu. Masih mau lanjut, Ibu.
Iya, ini tolong responnya ya. Ini mungkin ibu kan mungkin ada yang keliru ya. Jadi kita sama-sama belajar juga ya di sini. Itu karena memang lagi ada problem ya laptop ibu ya. Jadi laptop dan iPad ibu kena problem. Jadi ibu harus meminjam laptop lain ya. Jadi ibu menyesuaikan di sini ya. Kita lihat sini apakah sudah benar. Jadi kita tinggal substitusi ya. Cos V plus ya ini ya. Sudah benar ya. Plus ya. Bukan min ya. Coba kita lihat. Kalau ada keliru silakan di ini ya. Konfirmasi seperti tadi ya. Berarti ini adalah 02 V ya. A pangkat 3 plus atau min min ya. A pangkat 3. Well, sebenarnya hasilnya habis ya. Kalau kita menjadi A pangkat 3 min A pangkat 3 di sini ya. Hasilnya kenapa jadi nol? Atau ada yang salah tadi ya di atas? Ibu yang A pangkat tiganya itu ikut diintegralin ya sih Bu? Bentar, A pangkat. Atau cuma yang sinnya doang yang atas Bu? Apa aku yang salah ya Bu? Mm-mm. Itu kan di situ integralnya terhadap pi ya. Yang kedua ya ini ya sudah. Kalau yang pertama kan A pangkat tiganya dari hasil substitusi A dan nol ya di R pangkat 3 ya. Nah setelah double integral A pangkat 3 sin theta itu nggak perlu diintegralkan lagi karena yang diintegralkan terhadap pi ya di situ. Jadi hanya sin pi-nya saja. Jadi A Oh pangkat iya, tiganya tidak ya. Jadi kan benar itu. benar-benar sangat. Integral min A pangkat 3 cos T, pi itu ya, cos pi 0 sampai V d theta. Lalu kita substitusikan pi-nya ya, sekarang benar sudah pi menjadi min A pangkat 3 cos V dan cos 0 ya. Berarti hasilnya adalah min A pangkat 3, benar ya, habis ya, min 1 plus 1 hasilnya habis. Benar nggak itu min 1? Kalau kita jabarkan, ini adalah min A pangkat 3 cos. Aduh, kok ibu klik apa tadi? Masya Allah. Ini tidak bisa dikembalikan ya. Karena tidak terbiasa dengan ini ya. Tadi itu adalah gini ya. Tadi sudah langsung ke min A pangkat 3 cos ya. Sudah cos pi ya di sini tadi ya. Dengan batasnya 0 dan V ya. Ini sudah tidak double integral ya, Ting. Ini d theta ya. Maka kita substitusikan ini adalah 02 V ya. Ini ada min ya tadi ya. Min A pangkat 3 cos V min lagi ya. Min A pangkat 3 cos 0 ya. Nah ini kalau dijabarkan seperti ini menjadi apakah habis di situ? Min A pangkat 3 min 1 gitu ya. Coba kita coba ya. Seperti ini min A pangkat 3 1 gitu ya. Apakah akan habis? Kalau kita tuh lihat di sini, kok hasilnya nggak menuju 4V apa nggak 3? Ibu pertanyakan di sini. Berarti kan ini min-min kan jadi A pangkat 3 saja ya. Min A pangkat 3 min 1. Min-min juga
Oh, menjadi plus di sini ya. A pangkat 3 ya. Oh, menjadi benar ya. Berarti yang benar seperti ini ya, bukan A pangkat 3 min A pangkat 3 ya. Berarti menjadi 2 A pangkat 3 ya. Kita coba ya. D theta. Sekarang kita integral terhadap theta berarti sudah tidak ada integral lagi ya. Sama dengan 2 A pangkat 3 theta ya. Batasnya 0,2 V. Kita lihat di sini 2 A pangkat 3 2 V ya. Benar 4 V ya. A pangkat 3. Jadi tadi karena disatukan ya. Cos V min cos 0 langsung ya. Jadi habis ya A3 min A pangkat 3. Ternyata ditambah ya. Nah ini baru bisa menghasilkan 4 V A pangkat 3. Jadi sudah langsung di sini. Ya, jadi tidak perlu di eh, kalikan lagi ke 3 kali 4 per akar 3. Sudah langsung bisa dikerjakan seperti ini ya. Terbukti ya. Sini. Itu baru example 1. Example 2, yaitu kita juga akan mencari ya. Ada flux dari vektor bidang F. Di sini adalah F-nya adalah X kuadrat YI plus 2XZJ plus YZ pangkat 3K ya. Nah, di mana di sini batas-batasnya X-nya adalah 0 sampai 1, Y-nya 0 sampai 2, Z-nya 0 sampai 3 ya. Sini. Juga diminta untuk metode direct ya, direct method dan juga teorema Gauss gitu ya. Jadi sama seperti yang tadi. Kalau kita cari untuk f dot n-nya ya, double integral f dot n ds. Nah, kita bisa menuliskan sini X-nya adalah 1 ya di sini. Nah, N-nya adalah I di sini. Nah, maka f dot n-nya adalah X kuadrat Y ya. X kuadrat Y, kita substitusikan X-nya 1 ya. Hanya Y ya di sini. Nah, jadi untuk yang pertama ini ya, double integral dari f dot n ds itu adalah Y yang sudah kita dapatkan, dy, dz ya. Masing-masing batasnya untuk X01, Y02. Nah, ini didapatkan 6. Nah, yang kita kerjakan bukan hanya pada satu ini ya, tapi ada beberapa. Kita lihat tabel di bawah ini ya. Nah, kita lihat pada tabel di situ. Ini kalau misalkan X-nya 1 gitu ya. Bagaimana kalau X-nya 2, 0, Y-nya 2, Y0, Z3, Z0 gitu ya. Jadi masing-masing X, Y, Z-nya kita ubah gitu. Dan N-nya kalau misalkan X-nya 1, N-nya menjadi min I. I kalau X-nya 0, min I gitu ya. Maka untuk mencari F dot N-nya menggunakan rumus yang tadi ya, itu didapat masing-masing Y0. Ini nanti seperti ini ya. Kalau misalkan double integral yang pertama 6, karena F dot N-nya 0, maka hasil double integral juga 0. Nanti dengan cara yang sama ini ya. Bagaimana apabila Y-nya 2 dan 0? Ini menggunakan yang kedua. Jadi kalau yang X itu menggunakan yang pertama ya untuk yang X kuadrat Y. Tapi kalau untuk yang Y itu menggunakan yang 2XZ ya ini ya, 2XZ. Disubstitusikan masing-masing Y-nya gitu. Nah, 2 dan 0 ya di sini. Nah, didapat hanya J dan min J ya. Jadi ini dapat 1 dikalikan J gitu. Jadi J min 1 dikalikan J dengan min J gitu ya. Nah, def dot F dot N-nya seperti ini. Karena 1 kan dikalikan 2XZ ya 2XZ. Kalau min 1 dikalikan 2XZ ya jadi min 2XZ. Nah, dicari double integral F dot N-nya. Nah, menjadi karena positif ya 9 per 2 dan min 9 per 2 ini bisa dicari satu-satu ya dengan cara yang sama. Yang Z diminta mencari 3 dan 0. Berarti kita substitusikannya ke yang ketiga ya. Untuk yang YZ pangkat 3 ya. Jadi untuk yang ketiga. Nah, di mana masing-masing Z-nya kan 0 dan 3 ya. Jadi dicari untuk yang 3 dan 0 atau 0 dan 3.
Didapat N-nya K, berarti ini 1K dan min 1 dikali K ya gitu. Didapat dengan cara yang sama F dot N ya, itu didapat 27Y dan min K-nya 0. Maka double integralnya 54 dan 0. Ini substitusi Y-nya, Z-nya ya. 54 dan 0 ya di sini. Nah, lalu dari ke-6 ini kita tambahkan gitu ya. Digabung ya menjadi 60. Untuk perhitungan yang manual ya, direct ya. Untuk yang Gauss theorem itu tinggal dimasukkan saja persamaan yang tadi ya. 2XY plus 0 plus 3YZ kuadrat ini didapat dari masing-masing turunan terhadap X, Y, dan Z gitu ya. Jadi untuk yang pertama kita turunkan terhadap X ya, X kuadrat Y ya, menjadi 2XY ya. Yang kedua, dari 2XZ kita turunkan terhadap Y ya. Ternyata tidak bangun nilai Y ya di sini, maka habis ya 0. Yang ketiga, ini turunan dari YZ pangkat 3 ya terhadap Z ya di sini. Maka didapatkan 3YZ kuadrat ya. Nah, baru nanti kita masukkan batas-batas integralnya terhadap X, Y, Z. Kita integralkan satu-satu. Terhadap Z dulu menjadi 6XY plus 27Y. Lalu kita integralkan terhadap Y ya, mendapatkan 12X plus 54. Dan terhadap X menjadi 6X kuadrat plus 54X. Substitusi batasnya adalah 60. Jadi hasilnya sama ya, dengan direct dan Gauss theorem ya. Gauss theorem ya. Nah, sebenarnya lebih mudah mengerjakan menggunakan teorema Gauss ya. Jadi hanya menurunkan masing-masing persamaannya terhadap X, Y, Z baru substitusi batasnya gitu ya. Nah, jadi karena yang tadi adalah perhitungan langsung ya, direct ya. Jadi harus menghitung 6 permukaan balok di sini ya. Rangkaian 6 permukaan balok. Jadi ditambahkan semuanya. Sementara dengan menggunakan teorem hanya satu kali perhitungan gitu ya. Kita lihat ada contoh-contoh lain di sini, di mana di sini hitunglah langsung ya di sini double integral do S ya dari F dot NDS apabila fx y z-nya itu seperti ini. Jadi 2x min zi plus x kuadrat yj min x z kuadrat k. Dan masing-masing batasnya dari ini ya bidang S ya di sini X-nya 01, Y-nya 01, Z-nya juga 01 di sini. Di sini S adalah permukaan balok ya. Jadi bisa kita hitung menggunakan teorema Gauss. Langsung kita hitung divergensinya, divergensi F-nya itu turunan ya dari X, Y, Z di sini satu-satu ya. 2X min Z itu turunannya adalah 2 gitu ya terhadap X. X kuadrat Y turunannya adalah X kuadrat kan. X min ya, min X Z kuadrat turunannya terhadap SZ adalah min 2XZ. Nah, ini nanti kita akan cari triple integralnya masing-masing terhadap X, Y, Z dengan batas 01 semua. Jadi double integral tertutup F dot NDS-nya itu triple integral dari si hasil divergensi F, yaitu ini double integral 0 sampai 1 semua, 2 plus X kuadrat min 2XZ. Ini didapatkan adalah 11/6 ya. Jadi masing-masing ini diintegralkan terhadap X. Kita coba gak usah ya, kayaknya sudah bisa ya untuk yang seperti ini ya. Jadi masing-masing integral terhadap X, substitusi 0 dan 1, dapatkan integral masing-masing terhadap Y, substitusi 0, 1, dan terakhir terhadap Z ya. Gitu. Nah, jadi lebih mudah menggunakan teorema Gauss. Nah, untuk yang contoh terakhir di teorema ini juga em, kita lihat besar flux ya di sini dari gaya fxyz untuk persamaannya adalah 4xi min 2xy kuadrat j plus z kuadrat k. Nah, ini dibatasi oleh
Ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, Z-nya 0 dan 3. Ini kita pertama cari divergensinya dulu, jadi turunan X, Y, Z masing-masing ya. Jadi dapat ini turunan 4X 4, 2Y kuadrat min 4Y ya. Z kuadrat 2Z. Nah, menjadi batas-batasnya itu diambil dari sini ya. Jadi X-nya adalah min 2 sampai 2, Y-nya adalah ini ya akar ya dari 4 min X kuadrat, dan plus positifnya 4 min X kuadrat, Z-nya adalah 0 dan 3. Kita cari triple integral dari divergensi F-nya, kita masukkan masing-masing batas X, Y, Z-nya, dan hasil 4 min 4Y plus 4Z ya. Ini didapatkan langsung ya, ini langsung disulap aja ya, nanti terlalu lama seperti tadi. Kita bisa integralkan masing-masing menjadi 120 V min 128 ya. Ternyata lebih mudah mengerjakan menggunakan teorema Gauss. Sampai sini lumayan pahami ya. Jadi untuk teorema Gauss itu kita hanya menurunkan masing-masing ya, eh, untuk mencari divergensi F-nya yaitu terhadap X, Y, Z ya, ditambahkan lalu dicari integral dengan masing-masing batasnya ya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai teorema Stokes ya. Nah, ini lebih tinggi ya. Terlihat sini. Teorema lebih tinggi ya. Teorema Stokes ini kan integral garis dari pertemuan yang lalu diubah jadi tiga variabel juga ya, X, Y, Z. Dan ini yang jadi itu double integral ya. Kemarin kurva tutup sederhana C dan jadi double integral atas S yang merupakan daerah yang dibatasi kurva tersebut ya. Nah, daerah S-nya ini permukaan yang mulus dibatasi oleh kurva batas C ya, sama dengan yang tadi. Dan kurva C-nya adalah kurva batas yang berorientasi positif. Nah, kita lihat di sini gambarnya kira-kira seperti ini. Untuk teorema Stokes ini bidang S-nya. Nah, ini lintasan C-nya, C-nya ini N-nya, N vektor, vektor normalnya. Nah, teoremanya itu adalah kalau misalkan ada F ya, MI plus NJ plus PK ya sebagai bidang vektor ya. Nah, di sini kita tulis notasinya T ya, jadi beda. Tadi kan F dot N, di sini F dot T. Jadi integral tertutup F dot T besar ya, DS itu sama dengan double integral S curl F dikalikan dengan dot NDS ya di sini ya. Nah, maka di sini S yang terbuka bermuka dua dinyatakan dengan ZFXY. Nah, menjadi integral dari F X Y Z-nya itu adalah F X Y Z I plus G X Y Z J plus H X Y Z K. Nah, maka untuk menentukan X itu adalah ini ya, delta F X Y Z per ini ya, mutlak ya di sini ya, atau dari delta F ini ya, panjang vektor ya dari delta F X itu ya. Nah, dari akarnya ya seperti yang tadi ya. Nah, di mana di sini adalah masing-masing turunan dari terhadap masing turunan pertama terhadap X, Y, Z. Jadi Fx ini Fy ya dan Fz ya. Maka dituliskan di sini fungsinya sama seperti tadi ya, f x y z kan menjadi m x y z i plus n x y z j plus p x y z k dengan masing-masing f g h-nya mempunyai turunan parsial terhadap x y z, dan tadi ada curl f-nya menggunakan ini ya matriks IJK masing-masing turunan x y z ya, do per do x, do per do y, do per do z, m n p gitu ya. Nah, kita lihat di sini, oh langsung ke contoh ya.
Nah, diketahui lapangan vektor di sini ada F, X, Y, Z dari 3YI min X, Z, J plus Z, Y, Z kuadrat K. Nah, di mana di sini S-nya adalah permukaan paraboloid dengan 2Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Batasnya adalah Z sama dengan 2 ya di sini. Nah, gunakan teorema Stokes yang tadi untuk menghitung double integral dari curl F dot NDA ya. Nah, maka di sini kita masing-masing bisa menuliskan X, Y, Z-nya dengan 2 cos T ya. X-nya untuk X, 2 sin T untuk Y, dan Z-nya adalah 2 ya. Nah, di sini T-nya aja full ya, karena paraboloid jadi 0 sampai 2 V ya. Nah, bisa kita hitung di sini integralnya ya, menjadi berapa? 3Y ya, tadi yang di atas ini ya. 3Y dx min XZ dy plus YZ kuadrat dz ya. Nah, nanti kita integralkan 0 sampai 2 V. Substitusi masing-masing X, Y, Z ya. Di sini 3 dengan dikalikan 2 sin T. DX-nya adalah min 2 sin T ya. Di situ benar nggak? Langsung bisa dapat seperti ini nih. Min XZ ya. Di sini XZ-nya adalah 2, 2 ya. 2 cos T dt. 2 cos T dikalikan 2 ya di sini. Dan di sini YZ kuadrat ya di sini. YZ kuadratnya adalah 2 dikalikan 2 sin T ya di sini. Nah, didapatkan hasilnya adalah min 12 pi ya. Ya tidak kok, sebenarnya agak ini ya. Nah, kalau di sini kan sudah langsung ya dilihat untuk contoh 5 ya. Kalau V. Seperti ada yang terlewat ya di sini ya. Harusnya di sini adalah 0 sampai 2 V ya. Ini hasil perhitungan yang ada di sini ya. Jadi 3 dikalikan dengan 2 sin T ya di situ. Ya. Min di situ ya. Min hmm, XZ ya. Di situ XZ-nya adalah 2 dikalikan 2 cos T ya. Plus di situ Y-nya adalah 2 sin TZ berarti 4 ya. Kan 4 dikalikan dengan 2 sin T ya di situ DT ya. Jadi bisa diuraikan kembali nanti masing-masing pengintegralnya didapatkan min 12 V ya di situ. Nah, lalu kita akan melihat di sini untuk mencari si curve F-nya ya. Curve F-nya yaitu matriks dari IJK di sini. Masing-masing turunan ya, di sini tuliskan do X, do Y, do Z, FGH, di mana masing-masing FGH-nya adalah 3Y min XZ dan YZ kuadrat ya, yang tadi pada persamaan yang di atas. Nah, maka ini didapatkan adalah Z kuadrat plus X 0 dan min Z min 3 ya, gitu dari hasil perkalian ini ya, seperti cara yang lalu ya, dan juga pada aljabar linear ya. Maka di sini setelah kita masukkan rumus ya double integral kalau f n ds kita substitusi ya tadi 2x kuadrat plus 2xz kuadrat per akar dari 4x kuadrat plus 4y kuadrat plus 4 ini ya ditambah 0 ya tadi yang ini kan tidak ada ya jadi 0 ya di sini dan di sini 2z plus 6 dibagi dengan ini akar ini ya sama dA didapatkan ini lumayan ya perhitungannya kita substitusikan double integral batas masing-masingnya itu terhadap R dan T ya di sini 0 sampai 2 V, R-nya dan T-nya juga 0 sampai 2. Nah, ini didapatkan hasilnya juga min 12 V ya di sini gitu.
Berarti sama ya hasilnya dengan menggunakan ini dan ini ya hasilnya juga sama-sama min 12 V. Teorema Stokes yang ini ya. Nah, ada contoh lain di sini untuk untuk menggunakan teorema Stokes ya. Apabila sini ada F-nya YI min XJ plus YZK ya. Di mana ini adalah paraboloid terlihat pada gambar ya. Z-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Di mana circle-nya ya di sini R-nya ya adalah satu di sini ya. Dan Z-nya adalah juga satu ya di sini. Maka kita akan mencari eh, hasil ya dengan menggunakan teorema Stokes. Kita tuliskan sini X-nya cos T, Y-nya sin T, Z-nya satu. Di sini double integral ya, tertutup ya dari F dot T ya, tadi kan Stokes. Yaitu masing-masing sini integral dari Y dx min X dy ya. Nah, jadi integral 0 sampai 2 V, kita substitusikan YX-nya ya, menjadi di sini hasilnya adalah min 2V ya. Nah, lalu kita akan mencari double integral dari kalau F dikalikan dot atau dot NDS. Dengan menggunakan kita mencari kalau F-nya dengan IJK seperti ini yang tadi matriks disubstitusikan X Y min X dan YZ-nya didapatkan hasilnya ZI plus 0J min 2K di sini ya. Lalu kita cari ya yang hasilnya tadi min disubstitusikan dengan ini ya. Sebentar. Ya ZI 0 J dan min 2K. Ya, didapatkan min 2 ini bisa dikeluarkan double integral XZ plus 1 dx dy ya. Kita s- substitusikan Z-nya situ dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, didapatkan di sini diubah ya menjadi ini ya polar ya dr d theta ya menjadi 02V01 ini didapatkan 1/5 cos theta ya plus setengah diintegralkan lagi terhadap theta di sini disubstitusikan V, 2V dan 0 didapatkan min 2V ya. Dan ternyata hasilnya sama ya, min 2V juga. Nah, dengan menggunakan dua cara dan teorema Stokes ya salah satunya. Dan di sini kita ada contoh lagi di sini untuk persamaan yang lain ya di sini permukaan spherical di sini ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min 4 kuadrat. Di sini Z-nya min 4 ya, sama dengan 10. Nah, dengan bidang Z-nya adalah satu, berapakah di sini apabila F-nya YI min XJ plus YZK. Ini sama ya dengan fungsi yang tadi. Bagaimana kamu mencari double integral dari kal F dot NDS ya. Nah, di mana di sini N-nya normal ya. Untuk example satu kita bisa cari ini adalah min 2V. Jadi langsung ya, tidak perlu menghitung kembali ya. Untuk example 3 di sini dengan fungsi yang berbeda ya di sini 2ZI plus 8X min 3YJ plus 3X plus YK. Kita akan mencari juga pakai teorema Stokes ya. Ini kita lihat di sini menggunakan tiga titik ya di sini ya. X, Y, Z ya pada bidang T ya di sini ya. Kita lihat di sini karena triangle T ya di sini. Kita coba cari AB-nya, yaitu A-nya dengan mensubstitusi ya masing-masing titiknya. Jadi 0 min 1 I plus 0 ini ya J 2K ya. Jadi min I plus 2K. B-nya didapat min I plus J. Nah, kita coba cari A cross B N-nya dengan menggunakan matriks ini didapatkan ya di sini min 2I min 2J min K.
Lalu kita cari n-nya dengan dibagi dengan panjang vektornya ya. Gitu. Jadi didapatkan 2 per 3 I plus 2 per 3 J plus 1/3 K ya. Hmm. Didapatkan curve F-nya itu menggunakan rumus matriks yang tadi ya. Substitusi 2Z, 8X min 3Y dan 3X plus Y itu I min J plus 8K. Maka di sini double integral dari curve dot NDS-nya itu 8/3 ya. Dan T ya, di sini 3/2 dihasilkan. Berarti hasilnya adalah 4 ya. Untuk contoh terakhir ya di sini. Nah, selanjutnya ada beberapa latihan soal untuk dua teorema tersebut ya. Di sini tuliskan latihan soal satu, ini mulai dari nomor 7 ya. Di sini sambungan dari integral garis yang lalu ya. Jadi yang nomor 7 sampai 10 ini menggunakan teorema divergensi. Yang nomor 11 13 ini menggunakan teorema Stokes ya. Nah, sampai 13 di sini. Dan 14 dan 15 ini menghitung double integral YDS langsung ya. Dengan S-nya masing-masing elips dan bola gitu ya. Dan nomor 15 silinder gitu. Ini untuk latihan soal satu. Latihan soal berikutnya, latihan soal 2 Ibu ambil dari Parsel ya. Nah, kita bisa mencari dengan menggunakan ini ya, teorema Gauss untuk nomor 1 sampai 14 nih ya. Bisa kita langsung menggunakan teorema Gauss-nya gitu ya. Untuk double integral F dot NDS ya. Lalu kita juga bisa mencari dengan teorema Stokes ya untuk curl F dot NDS-nya nomor 1 sampai 6 ya. Dan untuk mencari integral tertutup F dot TDS-nya untuk nomor 7 dan 12. Jadi ini menggunakan dua cara ya. Tadi pada contoh untuk cara yang pertama, ini contoh yang untuk cara kedua ya tadi ya. Jadi sama-sama yang hanya dicari ini hanya sampai integral curve F dot N ya. Kalau ini yang ada T-nya tadi, bidang T ya. Silakan dicoba untuk ini ya. Ini ada yang nomor 13, 14, 15, 6 ini masing-masing bisa untuk mencari ini ada clue-nya di sini dan untuk mencari double integral curve F dot N ds sudah dituliskan di sini ya. Nomor 4 yang diminta T ya. 15 14 ya, 15 16 juga. Integral tertutup F dot TDS ya. Jadi bisa dicoba untuk beberapa soal-soal yang ada di sini dengan menggunakan dua teorema tersebut. Yang mau mencoba silakan di raise hand ya atau Bu sembari memasukkan ke LMS ya. Jadi untuk tugas-tugas kalian yang belum terpenuhi, ntar ini kalian kelas A ya.
tugas-tugas kalian itu silakan dikerjakan terakhir itu pada ya. Jadi pada ini ya, bentar, itu tertutup, tidak bisa terbuka ini PDF-nya seperti kemarin. Terakhir kita hari Kamis depan ya. Jadi untuk tugas-tugas terakhir pengumpulan pada Kamis depan ya. Karena kita akan mempersiapkan UAS ya. Jadi untuk belajar UAS kalian masih ada waktu sampai di hari KPB apa ya? Hari Rabu ya kalau tidak salah ya. Ada yang sudah lihat jadwal? Iya tanggal 24 Bu. Iya, jadi kita agak mepet liburan ya. Jadi masih ada waktu kalian untuk belajar untuk UAS ya. Jadi tugas-tugas Ibu rekap sampai kalian hari Kamis. Masih nggak mau dibuka ya ini PDF-nya sebentar. Sudah Ibu atur. KPB hari Senin deh Bu. Baru inget saya Bu. KPB Senin, yang hari Iya Rabu itu apa bareng ya? Farkom. Oh diubah ya? Sebenarnya semua kemarin itu hari Rabu Ibu lihat itu ya. Apa sudah diubah ya? Bu Elis mungkin ya minta ini ya. Dan ini PPT-nya masih terkunci. Coba buka di Ibu cek dulu ya sebentar di. Sudah bisa terbuka ini. Coba Ibu posting ya, apakah PDF-nya bisa terbuka oleh kalian ya? Kok di sini tulisannya seperti itu ya, nggak terbuka ini. Di PDF di WA bisa terbuka. Bisa terbuka nggak di kalian? Ibu kirim ke MS Teams. Ada yang sudah coba? Bisa ya Bu. Bisa ya? Oke. Silakan dicoba ya untuk minimal di latihan satu ya, latihan soal satu ya. Di nomor 7 sampai 10 untuk divergensi Gauss ya. Dan Stokes ya di nomor 11 sampai 13 ya. Ibu, saya izin mengerjakan latihan soal yang nomor 9. Oke, Afifah. Oke. Latihan soal satu ya.
Nomor 7 itu yang diketahui 7 sampai 10 itu F-nya ya, Fx, Y, Z-nya persamaannya dan permukaan S-nya masing-masing ya. Kalau pada nomor 7 Z batasnya 0 sampai 9 min X kuadrat min Y kuadrat. Berarti bisa ditentukan X kuadrat dengan Y kuadratnya itu ya. Hmm, itu hampir sama dengan nomor 9 yaitu batasnya ya. Nomor 8 sudah ada masing-masing X, Y, Z. Batasnya 0 sampai 1 semua ya. Nomor 10 tetrahedron. Lupa yang tetrahedron tuh yang seperti apa ya permukaannya. Bidangnya langsung ditentukan tuh X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya juga 0 ya. Dan nambahan ketiganya sama dengan 1. Nomor 11 sampai 13 yang diminta curl F dot N di situ. Dengan menggunakan segitiga ya. Ada 3 titik yang nomor 11. Yang nomor 12 bola. X, Y, Z kuadrat-kuadrat ya 16. Dan di bawah bidang Z di situ. Sama dengan 2. Nomor 13 yang batasnya adalah 1 min X kuadrat min Y kuadrat ya. Itu Z-nya. 14 di situ ada elips dan bola. Nomor 5 silinder ya. 15 silinder. Ya, minimal untuk latihan soal 1 ya dicoba. Ini untuk saat latihan soal 2, 3 tambahan apabila kalian ingin coba ya. Ibu ambil dari buku Parsel. Jadi ada beberapa soal yang sama mungkin yang sudah diambil di situ. Contoh nomor 1 dan 2 itu tadi sudah diambil ya di atas ya. Dan ini ya hemisfer beda ya. Triangular surface nomor 2 ya. Ya 021 sama nggak sebenarnya dengan tadi? 11 ya. Triangle ya. Itu sama dengan yang ada di Parsel ya. Hemisfer nomor 1 enggak ya, enggak ada tadi ya. Ini beberapa ada yang sama ya, soalnya jadi dicek kembali. Ada lagi yang mau coba selain Afifah? Nomor yang lain? Ibu saya mau coba nomor 8. Oke, Afia. Izin share screen ya, Ibu. Oke, silahkan. Jadi soalnya itu fx y z-nya itu xi plus 2y c plus 3zk dengan s. Kubus batasnya itu X itu 0 sampai 1, Y-nya itu 0 sampai 1, dan Z-nya juga 0 sampai 1. Nah, ditanyakan pakai teorema divergensi, pakai yang turunan M terhadap X-nya itu ditambah turunan N terhadap Y, turunan P terhadap Z. Nah, turunan M terhadap X-nya itu kan 1 karena M-nya itu kan X-nya aja, X aja. Terus turunan N terhadap Y-nya itu 2 dan turunan P terhadap Z-nya itu 3, dijumlahin semua jadinya 6. Terus karena batasnya 1 semua, jadi integral lipat 3 dari 0 sampai 1, 6 dx dy dz-nya itu setelah dihitung hasilnya tetap 6. Gitu, Ibu. Ya, ini menggunakan cara yang termudah ya tadi ya. Jadi langsung menurunkan masing-masing terhadap X, Y, Z ya. Berarti sudah benar ya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ada yang mau coba nomor lain?
Ini kalian yang nongol di video pada kemana? Mediani, Sahira, ada backgroundnya orangnya nggak ada. Zikri ini. Ada yang jadi itu eh panitia pameran ya, masih ya hari ini. Dahlia nomor 11. Oke, silahkan. Ibu sembari lihat jadwal KPB ya. Oh iya ya, pindah di hari Senin. Tadinya Ibu lihat KPB itu hari Rabu, kalau tidak salah ya. Beberapa hari yang lalu ya. Ternyata dipindahkan ke hari Senin. Jadi kalian kan angkatan 24 ya. Luar biasa ya ini kalian. Jam 10 ya kalian ujian KPB, jam 1 ujian Farkom ya. Luar biasa ya. Oke, semangat ya. Berarti ibu semua dong yang awas ya. Kelas AB. Nanti KPB dengan Bu Elis, Farkom dengan Pak Tri ya. Jadi tugasnya terakhir Kamis depan. Kalian fokus ke belajar di hari Senin ya. Untuk hari Senin. Kalau tidak salah KPB juga ada membuat poster ya. Gitu. Untuk penilaian kalian ya. Kalau di KPB itu hanya dua ya sebelum UTS dan sebelum UAS. Nanti ada pengumpulannya juga terakhir pada UAS ya nanti hari Senin ya. Tapi kalian harus fokus ya di UAS ya. Itu masih ada weekend berarti bisa membuat poster ya untuk materi pada kalkulus berapa banyak tinggal pilih mau teorema apa, pakai integral garis kah atau yang sebelumnya kita pelajari penerapannya ya atau kasusnya. Jadi Ibu buka di MS Team ya untuk tugas. Langsung buat saja takut terlupa ya. Oh, ini kelas A, Ibu.
Di pertemuannya dari materi pertemuan 9 sampai pertemuan 15 ya. Tugas kelompok poster ya. Sampai hari Senin tanggal Senin itu berapa? 20 berapa ya? 22 ya. Benar 22 Desember. Ada lagi yang mau menampilkan jawaban? Jadi untuk tugas poster itu nilainya lumayan tinggi ya untuk kelompok ya. Kemarin pada kalkulus pupa banyak, kalau tidak salah 40% ya, tugas kelompok plus tugas individu ya, tidak salah. Ada persentasenya ya di kontrak perkuliahan ya, itu jadi untuk tambahan nilai kalian ya. Silakan raise hand atau berbicara ya apabila mau mengerjakan soal nomor berapa ya. Ibu, saya mau izin share screen buat job nomor 9. Oke, silakan Afifah. Jadi kan pertanyaannya itu dari nomor 9 itu F, di mana X, Y, Z itu sama dengan 3XY dikurang 2YJ ditambah 4ZK. Dan permukaan S dinyatakan oleh X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 itu lebih kecil sama dengan 9. Nah, dari sini tuh kita dapat kalau misalnya si ini tuh boleh tertutup dengan jari-jari 3. Yang ditanya itu kan integral permukaan F dot NDA pada permukaan S. Ini pertama nih kita masukkan dia ke dalam divergensi divergensi F, maaf, itu sama dengan
turunan parsial terhadap X dari 3X, terus ditambah turunan parsial terhadap Y dari min 2Y, ditambah turunan parsial dari Z terhadap 4Z. Itu sama dengan, kita tinggal ngambil angka-angkanya aja, jadi 3 dikurang 2 ditambah 4 itu sama dengan 5. Kemudian, kemudian si angka 5 ini dimasukkan ke dalam integral permukaan F kali NDA, itu sama pada permukaan S, itu sama dengan integral volume 5 dV di dalam permukaan V. Terus itu sama dengan 5 dikali volume V. Nah, habis itu udah dapat si 5 kali volume V ini dimasukkan ke dalam rumus volume dengan bola dari jari-jari yang 3 tadi. Maka didapat 4/3 dikali 4 per 3 pi dikali R pangkat 3. Itu kita masukkan 4 per 3 pi dikali 3 pangkat 3 dari jari-jari yang 3 tadi. Maka didapat 4 per 3 pi dikali 27. Ini 3 dicoret sama 27 dapat 9. 4 kali 9 itu sama dengan 36 pi. Maka hasil akhirnya itu yang 5 tadi, angka 5 tadi itu dikalikan dengan si 36 pi. Maka didapat 180 pi. Maka jawaban akhirnya adalah integral permukaan F dikali NDA itu sama dengan 180 pi. Apakah benar, Ibu? Ya, Ibu lihat di situ 5 ya. Triple integral 5 dV didapat karena jarak-jarak 3, oh ya dikali 4 V R pangkat 3 ya. Heeh. Jadi 36 V dikali 5 ya. Ya sudah benar ya, 180 V ya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Afifah. Ada lagi yang mau coba memaparkan? Tadi ada Dahlia. Ibu mau coba jawab nomor 5 latihan 2. Silakan Alif. Langsung ya, Bu. Boleh. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah. Ya. Jadi nomor 5 latihan 2 itu ada fungsi f x y z sama dengan x kuadrat y z i ditambah x y pangkat 2 z j ditambah x y z pangkat 2 k. Kemudian disuruh cari em, menggunakan Gauss different teorema. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau integral lipat 2 f dikali n, f dot n ds itu sama dengan integral lipat 3 divergen f dv. Jadi saya pakai yang integral lipat 3-nya. Jadi integral lipat 3 divergen f-nya itu kan mx atau turunan turunan x di variabel i, kemudian ny turunan y di variabel j, dan pz. Kemudian diintegralkan terhadap dv. Kemudian saya cari mx-nya. Mx-nya itu ini diturunin jadi 2x yz. Ini 2x yz. Terus ny-nya diturunin juga jadi x 2y z. Ini saya pindah 2-nya ke depan jadi 2x yz ditambah ini juga 2x yz dengan ininya dv. Kemudian ini bisa ditambah semuanya jadi integral lipat 3 6x yz dv. Habis itu di soal itu kan diketahui batas-batas dari x yz-nya ini. X itu batasnya dari 0 sampai A, Y itu 0 sampai B, dan Z-nya itu 0 sampai C. Jadi saya masukin 0A, ini uh, variabel pengintegralnya dx, kemudian 0B, ini dy, dan integral 0C dz. Dengan fungsinya itu 6 xyz. Kemudian yang pertama
saya integralkan terhadap dz. Jadi z-nya dinaikin jadi z pangkat 2, ininya 3, jadi 3x y z pangkat 2. Kemudian dimasukin batasnya 0, 0, dan c. Hasilnya itu integral lipat 2, 3x y c pangkat 2. Dengan variabel pengintegralnya itu dy dx. Kemudian kita integralkan terhadap dy. Jadi integral lipat 1, 0a dalam kurung 3 per 2 ini karena y-nya dinaikin, jadi y pangkat 2 dikali 3 per 2. Jadi 3 per 2 x, y pangkat 2, c pangkat 2. Dengan batasnya itu b0, 0b terhadap dx. Habis itu kita integralkan lagi, kita hasilkan, ini hasilnya itu integral lipat 1, 0a, 3 per 2 x, b-nya dimasukin, b kuadrat, c kuadrat, dx. Ini 0 eh, bisa dihilangkan aja karena 0 hasilnya. Kemudian diintegralin lagi terhadap dx, terhadap x. Jadi hasilnya itu 3 per 4 x pangkat 2, b pangkat 2, c pangkat 2. Kemudian batasnya itu 0 sampai a dan menghasilkan ini bro, 3 a pangkat 2, b pangkat 2, c pangkat 2 per 4. Sudah benar belum Bu? Itu ternyata masing-masing penurunannya itu sama-sama 2x, y, z ya. Ini sangat memudahkan ya. Iya Bu. Oke, tinggal diintegralkan X, z, y, x dan substitusi. Jadinya hasilnya bagus ya. Ada a kuadrat, b kuadrat, c kuadrat. Tapi sudah benar ya hasilnya. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Alif. Ada lagi yang mau coba nomor lain? Sih, Bu. Saya mau coba nomor 2 di latihan 2. Bisa? 2 di latihan 2 ya. Iya, Bu. Oke, silakan. Tuh. Tapi sebelumnya suara saya jelas nggak nih, Bu? Apa terlalu kecil? Jelas. Itu nggak salah, kalau nggak salah nomor 2 latihan 2 itu mirip ya soalnya dengan di latihan 1 ya. Ibu, pakai Ibu. Yang Mungkin nomor 8. Iya nggak? begitu. Batasnya 0101 semua. X, 2Y, 3Z. Sebentar Ibu cek. Oh iya. Sama itu. Jadi kalau saya sendiri hasilnya 6, Bu. Dan Tadi siapa ya? Afia ya? Bukan yang mengerjakan, apa Afifah? Avianita Bu 6 juga. Berarti sudah sama, sudah benar ya? baik, berarti udah benar ya, Bu. Iya, Oke, kalau gitu saya upload di Teams atau nggak perlu? boleh, boleh. Oke, makasih, Bu. Ya, ini sembari coba-coba soal nomor Iya, lain ya. baik, Bu.
Kalian coba yang teorema Stokes ya. Ada nomor 12, 13. Atau latihan soal 3 ya.
Ada yang mau coba lagi? Tadi selain Dahlia, atau Dahlia mau presentasi? Sudah masuk Zoom kembali? Ini keluar dari Zoom ya. Ini sebagai informasi kalian, selain tugas project ya, yang dikumpulkan, UAS kalian juga dari materi pertemuan ke-9 sampai ke-15 ini ya. Jadi kalian pelajari soal-soal ya, dari pertemuan 9 sampai 15. Siapa tahu nanti yang terakhir mungkin ya yang Gauss atau Stokes ini keluar gitu ya dalam soal UAS gitu ya. Jadi bagaimana cara mengerjakan teorema Green, mulai dari teorema Green dan teorema Gauss dan Stokes, jadi jangan sampai tertukar ya. Hmm, UTS lalu boleh menggunakan cheat sheet tidak ya? Ibu terlupa ya untuk KBB. Tidak ya, Ibu kasih rumus ya di bawahnya ya? Iya, Ibu, tidak ada. Iya. Hmm. Ya, nanti Ibu coba ini ya, tanyakan Bu Elis sih apakah diperbolehkan menggunakan cheat sheet atau nanti Ibu beri clue rumus di bawah UAS, lembar UAS kalian ya. Jadi kalian boleh mengerjakan soal-soal latihan lain ya. Misalkan tidak dipresentasikan di Zoom ataupun di kelas, boleh silakan dimasukkan ke MS Team ya untuk menambah poin nilai ya. Dari pertemuan 9 sampai 15 ya. Misalkan sembari kalian belajar mengerjakan soal, selain soal yang sudah dikerjakan teman yang sudah di-upload, boleh ya silakan di-upload. Masih ada yang mau mengerjakan soal latihan? Atau kita cukupkan Ibu, perkuliahan? Ibu Ya, ada yang mengabarkan ke saya katanya dia keluar masuk Zoom, Ibu. Kayaknya masalah jaringan deh, Ibu. oke. Mungkin nanti bisa di-upload saja ya hasil nomor 11 ya tadi ya. Dahlia ya. Yang lain, nomor yang lain ada yang masih mau coba latihan presentasi untuk stocks belum ini ya, stocks belum presentasi ya kalian. Berarti kalau belum ada yang mengerjakan keluar UAS ya nanti ya. Nanti biasanya Bu Elis ya yang beri kisi-kisi untuk soal-soal UASnya mau mengeluarkan yang mana ya nanti. Tuh, jadi Ibu yang tinggal buat soal dan kunci ya. Kalau tidak ada yang mengerjakan soal lagi atau memaparkan soal lagi, kita cukupkan saja ya. Dan karena lumayan kan kuota Zoom-nya ya. Nanti kita sisanya asinkronus ya, jadi sambil latihan online ya.
dan mengerjakan posternya ya. Oke, Oke, Bro. oke, kita cukupkan. Silakan latihan-latihan soal yang banyak ya untuk persiapan UAS karena lumayan creepy ya. Setelah KPB baru Parkom gitu ya kalian. Jadi weekend jangan jalan-jalan dulu. Kerjakan tugas dan pelajari untuk UAS ya. Jadi jangan tertukar nanti rumus di Farkom dengan rumus yang di KPB gitu ya. Oke, semangat untuk kalian semuanya ya. Semoga sukses ya untuk UASnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih Ibu. banyak, Ibu. Oke, sama-sama. Makasih, Ibu. Ya.